Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Agronomi Pertanian. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Di kali ini kita akan membahas Pak bagaimana cara melakukan sambungan ya. Atau grafting Grafting pada tanaman alpukat. pada tanaman alpukat. Iya, Kenapa perlu di itu Pak, di grafting itu? iya. Bukan ada alasan-alasan khusus itu? Jadi begini, teman-teman sahabat tani, dimanapun saudara-saudara berada, pada kesempatan ini kita berada di Kebun Pratek Pulau Raguata. Oh, pelabuhan. Pulau Raguata di Kabupaten Goa. Wah, ini dia. Iya, Kabupaten Goa. Kebetulan kami di sini melakukan upaya-upaya pembibitan alpukat, tanaman alpukat, karena tidak menutup kemungkinan tanaman ini mempunyai prospek yang sangat bagus ke depannya. Iya. Adapun permasalahan yang selama ini kita hadapi khususnya di Sulawesi Selatan, masalah kekurangan bibit. Masalah bibit yang ditanam oleh petani-petani kita di Sulsel ini kebanyakan dari biji. Oh, biji. Iya, dari biji. Nah, dimana kalau kita tanam dari biji itu pertama lambat berbuah. Oh, bisa berapa tahun? 5 sampai 10 tahun itu baru mulai nampak ada tanda-tanda mau berbuah. Dengan Kadang-kadang juga kita tanam sampai 10-20 tahun tidak akan berbuah. Nah, itu masalahnya. itu pemecahan. Dengan adanya teknik-teknik perbanyakan tanaman dengan melalui grafting atau sambung pucuk, kita bisa menanam alpukat ini 1-2 tahun dia sudah mulai berbuah. Agak cepat Pak. Agak cepat. Agak mudah cara anunya Pak. Nah, inilah yang kita mau sampaikan, bagaimana teknik agar tanaman kita ini nantinya yang diusahakan cepat berbuah. Dia bisa berbuah antara 1 sampai 2 tahun. Kadang di bawah 1 tahun juga sudah bisa berbuah Pak. Iya, ini. Jadi pertama-tama kan sebenarnya kita harus adakan dulu pembibitan. Ini biji-biji alpukat. Ini biji-biji alpukat. Nah, ini kita semaikan dulu, ini yang sudah tumbuh. Jadi kalau kita sudah tumbuh, kita pelihara bibitnya sampai sebesar ini. Ini sudah kurang lebih 8 sampai 1 tahun. Ini sudah tinggi 1 meteran. Nah, sebenarnya di usia dini juga, usia 1-2 bulan sudah bisa disambung. Tapi alangkah baiknya kalau kita sambung pada, artinya risiko kematiannya itu sudah kecil sekali. Jadi ini bahannya Pak. Jadi bahan-bahan yang kita harus siapkan itu bibit batang bawah. Ini bibitnya dari biji. Kita semai dari biji kurang lebih 8 bulan yang lalu. Ini kita semai yang besarannya kurang lebih sebesar pensil. Pensil. Ini ada 2 kita siapkan, kita akan praktekkan pada hari ini. 2 sampel. Kita siapkan bahan-bahan dan alatnya, ini termasuk bahan entris. Ini kebetulan entris jenis kendil. Di mana dapat itu Pak? Ini sebenarnya ini ada pohon induk di teman, saya ambil. Tapi biasa juga saya kirim dari teman-teman yang sudah lebih dulu mengusahakan di Pulau Jawa, terutama dari Jawa Tengah itu Pak. Jadi, itu sudah. Utamanya begini Pak, bagaimana? Ini pengambilannya ini artinya secara umum itu tidak tua dan tidak terlalu muda. Iya, jadi daun yang baru keluar juga tidak bisa karena terlalu muda. Risiko kegagalannya tinggi. Jadi kita ambil semacam ini. Iya. Ini salah satu contoh entris yang bagus. Iya, masih segar dan terutama sehat, bebas sama penyakit. Nah, ini entris, iya. Kemudian gunting sebagai alat pemotong. Pisau karter. Pisau karter ini yang tajam, artinya makannya itu tidak ada kerat serat. Jadi dia terus tetap kita gunakan plastik es untuk menyungkup, dengan tali pengikat. Itu cukup sederhana Pak, bahan-bahan.
Dan ini kita pakai plastik es untuk mengikat sambungan. Ini plastik es yang sudah dipotong-potong kurang lebih 1-2 cm. Ini plastik es ya, itu yang yang selama ini saya gunakan, tingkat keberhasilannya di atas 90%. Iya, bagus. Iya. Mungkin bisa diperhatikan Oke ini, lah, Pak. iya, kita akan mulai melakukan yang apa. Jadi ini prosesnya kita bisa sambung tergantung selera kita. Kita mau sambung di bagian batak bawang, bagian batang bagian bawah, atau di pertengahan atau di atas. Nah, kalau kita mau sambung di bagian atas, berarti setelah jadi nanti kelihatan tanaman kita langsung kelihatan besar. Jadi kita ya kurang lebih kita ambil sambungan nanti 10 cm dari pucuk tanaman. Jadi kita potong di sini, kita potong bagian ini yang akan kita sambung kurang lebih 10 cm dari pucuk. Ya, kita potong. Begitupun yang kedua, kita sekalian potong, kita kurang lebih 10 cm dari pucuk, kita potong. Ya. Nah, kemudian kita ukur entirs yang mana yang cocok, yang sama besar dengan batang bawah. Jadi kayaknya ini, ya. Kita lakukan penyayatan. Penyayatannya tetap kita gunakan model huruf P. Jadi modelnya semacam ini. Kita kurang lebih sayat kurang lebih 1-2 cm di batang bawah. Kemudian di entris jangan lupa kita potong kurang lebih setengah senti bekas saya potongan dari pengambilan entris tadi. Kemudian kita lakukan penyayatan. Kita sayat juga kurang lebih 1-2 cm meruncing seperti membuat huruf P. Jadi di begini. Iya, begini modelnya. Jadi dua sisi kita runcingkan, kita sayat sehingga terbentuk semacam huruf P. Iya. Jadi begini kita sisipkan di batang bawah yang sudah dibelah tadi. Kita sisip pelan-pelan, masukkan pelan-pelan sampai ketemu kambium batang bawah dengan kambium entris yang kita akan sambung. Ya, begini. Kemudian kita ikat. Yang gunanya ini supaya tidak bergeser antara sambungan. Cara pengikatannya ya begini. Dilingkar, kemudian ditarik pelan-pelan. Tidak juga terlalu keras. Yang penting sudah ketemu sisi antara entris dengan batang bawah. Ya, kemudian kita ikat. Oke, sudah jadi. Nah, kita sungkup. Kita sungkup tujuannya untuk menghindari penguapan daripada entris yang baru kita sambung. Ini dilakukan untuk menghindari penguapan. Dan penyungkupan ini dilakukan sampai kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu, setelah 2 minggu nampak kelihatan entris yang disambung tadi masih berwarna hijau dan bisa jadi sudah mulai tumbuh tunas baru di ujung entris. Nah, itu kita bisa buka sungkupannya ini. Kita buka, kita anginkan dan tidak bisa ditempatkan di tempat yang kena matahari. Masih tetap di tempat yang terlindung. Iya, ini sudah selesai. Nganu sendiri, dia akan lepas sendiri nanti setelah. Tapi kita mau lihat bahwa ini bukan rekayasa, ini bekas sambungannya, ini bekas sambungannya yang huruf P, kentara sekali, ini, iya, ini kurang lebih umur 2 bulan hasil 2 bulan dari proses penyambungannya. Kalau yang ada lagi yang itu sudah dibuka ke sana. Ini sudah terbuka, tapi ini sudah mulai membengkak. Bekas sambungannya dia sudah rapat. Ini sudah bisa ditanam ini sebenarnya di kebun kalau sudah begini untuk mempercepat prosesnya. Iya. Ini hasil ini sudah
kita bisa jamin bahwa 1 sampai 2 tahun dia sudah bisa berbuah di kebun dibandingkan dengan tanam biji. Iya. Jadi sebenarnya cukup mudah lah untuk melakukan proses grafting daripada tanaman apokat ini. Iya. Jadi kita tunggu hasilnya nanti ini 2 minggu ke depan, insyaallah sudah bisa dibuka kembali. Dan tingkat keberhasilannya di atas 90%, Pak. Oh, begitu. Iya. Iya. Oke. Dalam perbanyakan dalam jumlah banyak bisa, Pak? Bisa. Justru ini cara yang lebih praktis untuk melakukan perbanyakan tanaman dengan sistem ini grafting. Tergantung ketersediaan entris. Iya, entris karena di tempat kita ini di Sulsel umumnya masih menggunakan varietas lokal jenis mentega. Nah, beda di Jawa yang sudah ada jenis-jenis baru dari Thailand seperti Marcus, alligator, tanpa biji. Ada juga, Pak. Ada apokat sekarang tanpa biji. Iya. Dan besarnya di atas rata-rata di atas 1 kilo. Buahnya. Jadi itu keunggulannya jenis-jenis baru, varian baru ini varietas alpokat. Oh, jadi agak mudah Pak, hanya kita jaga di sini saja. Iya, iya. Dan ini kalau sudah tumbuh kita sudah mendapatkan jenis baru, varietas baru. Nah, kalau ada. Jadi misalnya nanti kalau di lapangan Pak ada di sini cabang tumbuh di bawahnya. Itu kita buang. Oh, dibuang. Kita buang untuk menghindari terbaginya asupan makanan ke sambungan ini. Karena ini juga kan tidak diharapkan ini tanaman ini tumbuhnya tidak diharapkan. Cuma yang kita butuhkan ini batang dengan akarnya yang kuat. Ya. Untuk menopang kita punya pertanaman ini yang varietas baru ini. Iya. Jadi yang begini lebih baik kalau kita ada penyambungan. Ya. Cangkok tidak bisa begitu. Cangkok Agak kayaknya karena alpokat ini jenis tanaman yang mempunyai beban nanti kalau sudah berbuah akhirnya kemampuan akarnya itu tidak bisa menopang kekuatan batang. Iya. Lebih menguntungkan kalau sambungan karena akar tunggangnya ada. Ya. Kemudian kita sudah tahu jenisnya ini tahan daripada serangan hama penyakit. Iya. Barangkali itu saya caranya gampang. Ya, mudah sekali. Kalau dilihat cara-cara saya secara praktis bisa dipraktikkan oleh teman-teman yang belum tahu teknik penyambungan ini. Oke, barangkali begitu Pak itu. Iya. Jadi iya. Begitulah cara penyambungan tanaman alpokat untuk mendapatkan varietas baru. Boleh dicoba. Silakan dicoba. Kalau ada yang tidak jelas, silakan di komen. Ya, kita kasih pencerahannya. Oke, terima kasih.